Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memuji menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Haleluya. Yesus. Syukur bagimu, Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 debat di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari nyanyikan lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, Engkau Allahku, Engkau Tuhanku, yang menyertaiku. Haleluya. Yesus, sumber pertolongan. Oh, tiara la bara la bara la bara la bara la bara la base. Kiana na 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 mo. Haleluya. Oh, Yesus, Kau satu-satunya penolong dalam hidupku. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang selalu berkuasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang sanggup menolong, menuntun hidup langkah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sekali lagi nyanyikan bagi Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya persilahkan kepada hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh bersuka cita karena Tuhan kita itu baik, dan kita boleh menikmati semua anugerah Tuhan yang sangat besar dan luar biasa dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Nah saudara, kita telah memuji, kita telah memuliakan nama Tuhan. Saya percaya setiap pujian yang kita naikkan hari ini menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya pujian penyembahan yang kita naikkan
itu benar-benar menyukakan hati Tuhan dan dia bertata di atas puji-pujian. Nah saudara, hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi sebuah perenungan bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen, agar kita bisa memahami dan bisa mengerti tentang arti tujuan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara yang terkasih, tahukah saudara bahwa Tuhan itu menjadikan kita atau menjadikan segala sesuatu itu punya tujuannya masing-masing. Tuhan menempatkan saudara di tempat yang ada. Tuhan telah menentukan saudara ada di sebuah posisi. Itu semua punya tujuannya masing-masing. Saudara boleh melayani Tuhan, itu punya tujuan masing-masing. Saudara ada di tempat ini, itu semua punya tujuan. Nah, saudara yang terkasih, itu sebabnya gereja Tuhan harus mengetahui dan harus memahami dan menyadari bahwa gereja tidak boleh melupakan tujuan dari panggilan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Ketika saya berbicara gereja, ini bukan berbicara tentang bangunan, tetapi tentang berbicara tentang diri saudara. Jadi hari ini mari kita pahami bahwa kita tidak boleh melupakan tujuan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, apa tujuan Tuhan dalam tujuan panggilan Tuhan dalam hidup kita, dalam kehidupan saudara? Tujuan Tuhan bukan hanya sekedar kita menjadi orang yang diselamatkan. Kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar menjadi orang yang rajin pergi ke gereja, juga bukan hanya sekedar orang yang rajin berdoa, juga bukan sekedar menjadi orang yang rajin datang melayani Tuhan. Bukan. Tujuan Tuhan tidak sesempit itu. Tujuan Tuhan bukan hanya sekedar kita datang ke gereja dan melayani Dia, tetapi tujuan Tuhan itu begitu sangat jauh daripada apa yang selalu kita pikirkan. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita sama-sama mengerti apa sebenarnya menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa kita dipanggil, Tuhan memilih kita dengan satu maksud atau dengan sebuah tujuan, yaitu supaya hidup saudara dan saya menjadi teladan. Amin saudara. Itu sebabnya mari sama-sama kita temukan pembacaan kita dalam sebuah kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-15. 1 Timotius 4 ayat yang ke-15, firman Tuhan bunyinya demikian. Saudara bisa mengikuti pembacaan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Firman Tuhan bunyinya demikian. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Sekali lagi saya bacakan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah ketika dia berkata, perhatikanlah semuanya itu. Dan kalimat berikutnya, hiduplah di dalamnya. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohani atau anak didiknya dia? Apa yang dimaksudkan Paulus? Yang dimaksudkan Paulus adalah satu kerinduan yang dalam dari Paulus kepada anak didiknya adalah bagaimana Timotius memperhatikan apa yang Paulus katakan, dan Timotius harus memperhatikan dan harus menghidupi apa yang menjadi pesan dari Paulus kepada dia. Apa yang menjadi pesan Paulus, saudara? Alkitab berkata begini dalam ayat yang ke-12. Dia berkata begini. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Ini yang dimaksud dengan perhatikanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan jadilah teladan. Kita berhenti di situ dulu. Paulus berkata begini kepada Timotius, jadilah teladan. Nah, saudara, apa yang dimaksud atau apa definisi daripada teladan itu?
Saya membuka dan membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teladan itu menunjuk begini: sesuatu yang patut ditiru. Itu definisi yang sangat sederhana. Atau sesuatu yang sangat baik untuk dicontoh. Nah, saudara yang terkasih, Paulus berkata begini, jadilah teladan, jadilah pribadi yang patut untuk ditiru, jadilah pribadi yang baik untuk dicontohi, agar semua orang yang bisa melihatmu bisa meneladani, bisa mencontohi, bisa mengikuti, bisa meniru apa yang kau lakukan. Nah, kita lanjut pada kalimat berikut. Apa yang dimaksud dikatakan jadilah teladan kepada siapa? Bagi orang-orang percaya. Gitu. Jadilah teladan bagi orang percaya. Jangan kita bicara orang luar dulu deh. Kita berbicara tentang sesama kita sebagai orang percaya. Paulus bilang begini, "Hei Timotius, jadilah teladan lebih dulu kepada orang-orang percaya." Jemaat Tuhan, jadilah dulu teladan bagi orang-orang di sekitarmu, sesama jemaat, sesama orang percaya. Ini seringkali dilupakan, ini seringkali diabaikan. Kita lebih condong untuk jadi teladan kepada orang lain, tapi kita tidak jadi teladan bagi orang di dekat kita. Kita tidak jadi teladan buat gembala kita. Kita tidak jadi teladan buat jemaat kita. Kita tidak jadi teladan buat papa mama kita. Kita tidak jadi teladan buat anak-anak kita. Orang-orang yang dekat ini lebih penting untuk melihat sesuatu yang bisa ditiru. Bukan bagi orang lain di sana, tapi orang di sekitar kita dulu. Bagaimana mereka bisa meniru sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa dicontoh. Nah, saudara, ada beberapa hal yang menjadi fokus, jadi pernyataan Paulus di mana dikatakan hiduplah di dalamnya. Apa yang harus dihidupi oleh Timotius? Ada beberapa hal yang saya catat. Pertama di sini adalah perkataan, ucapan. Yang pertama, menjadi teladan dalam perkataan. Itu perkataan. Alkitab berkata, perkataanmu itu jangan sia-sia. Buanglah segala dusta itu. Janganlah mengeluarkan kata-kata kotor gitu. Nah, mulut ini seringkali kita tidak sadari menjadi mulut yang memuji Tuhan, tapi mulut yang sama dipakai juga untuk mengeluarkan kata-kata kutuk, mengeluarkan kata-kata yang memaki, kata-kata yang saling mendustai, kata-kata yang saling melemahkan. Nah, kita berkata, jadilah teladan lewat perkataan. Yang kedua, Paulus bilang begini kepada anak didiknya, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata conversation, gitu. Jadilah teladan dalam perilakumu. Jadilah teladan dalam tingkah laku, dari cara hidup atau perilaku itu sendiri, atau biasa dalam bahasa kerennya itu kayak behavior gitu. Jadilah teladan dalam cara hidup. Bagaimana sih cara hidup orang Kristen? Alkitab berkata, saya ingat dalam satu kebenaran firman Tuhan dalam Roma 8, dia berkata begini, siapa yang bisa menggugat orang yang dipilih Allah, yang dibenarkan oleh Allah? Tidak ada yang bisa menggugat ketika Allah membenarkan kehidupan kita. Bahkan selanjutnya dia berkata, baik maut, pedang, kelaparan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Tetapi tahukah saudara bahwa hari-hari ini banyak orang Kristen yang digugat. Karena kenapa? Perilakunya tidak jadi contoh. Perilakunya tidak bisa diteladani. Banyak orang yang berkata begini, kok dia orang Kristen? Dia rajin ke gereja, kok hidupnya seperti itu? Kok dia rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi kok dia tipu sana sini? Kok dia rajin ke gereja, dia rajin memberi, tapi kok hidupnya tidak jadi berkat? Dia perilakunya tidak jadi berkat. Tetangganya diajak gelut, tetangganya diajak, pokoknya tetangganya itu menjadi musuh bebuyutan dia. Kata
kitanya orang Kristen. Nah, Alkitab berkata dan Paulus mengingatkan kepada Timotius sebagai anak rohaninya, jadilah teladan dalam perilaku. Jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Cara hidupmu. Bagaimana cara hidup kita? Ada satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin saudara bisa temukan dan saudara bisa baca di rumah dalam kitab Hagai 1 ayat yang ke-5 dan 7. Dia Alkitab berkata begini. Firman Tuhan lewat Hagai dia berkata ini. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Kalau dalam Efesus dia berkata begini. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana engkau hidup. Ini menunjuk kepada satu sikap untuk mengevaluasi diri. Bagaimana cara hidup kita selama ini? Bagaimana cara perilaku kita selama ini? Ada waktu-waktu di mana kita harus mengevaluasi apakah cara hidup kita sudah jadi berkat atau tidak. Apakah cara hidup kita bisa jadi teladan atau tidak. Patut dicontohi atau tidak. Kalau kita menemukan diri kita tidak patut dicontohi, maka yang harus kita lakukan adalah merubah cara hidup. Merubah cara hidup seperti apa? Merubah menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Dan menjadi contoh bagi orang lain. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini tujuan kekristenan. Sekali lagi saya katakan, tujuan kekristenan bukan hanya sekedar pergi gereja, melayani, berdoa, bukan hanya sekedar sakit sembuh, bukan hanya sekedar mengalami mujizat, tidak. Tapi kekristenan adalah bagaimana kita menjadi teladan dalam cara hidup kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, Paulus berkata begini kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau muda, menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Yang pertama tadi kepada orang percaya dalam perkataan yang pertama. Dalam tingkah laku. Tingkah laku itu berbicara tentang cara hidup, tentang perilaku, tentang behaviornya seseorang. Yang ketiga dia berbicara tentang kasih, charity-nya kita. Jadilah teladan dalam kasih kita. Nah, saudara, kalau kita lihat kata kasih di sini memang dia pakai kata agape. Tetapi kalau kita melihat lebih lagi daripada pernyataan Paulus, ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi dia merujuk kepada suatu tindakan. Ketika dia berkata jadilah teladan dalam kasihmu, kata kasihmu ini menunjuk kepada cinta, menunjuk kepada perbuatan. Kalau dalam bahasa saudara-saudara kita, bagaimana kita beramal itu. Alkitab bilang dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, dia berkata begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Perbuatan di sini bisa saya gambarkan sebagai amal, sebagai perbuatan kita. Tetapi dia tidak berhenti hanya kepada kata perbuatan, tetapi dia lanjutkan dengan kalimat dan dalam kebenaran. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai perbuatan tetapi belum tentu benar. Makanya kita tidak boleh berhenti hanya sekedar berbuat, melakukan sesuatu. Kita harus melakukan itu dalam kebenaran. Sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya di Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat yang ke-9, kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu jangan hanya sekedar lip service. Kasih itu bukan hanya sekedar perkataan saya cinta, tapi kasih itu harus dinyatakan dengan sebuah pembuktian dari apa yang kita katakan. Kalau saya berkata saya cinta Tuhan, maka harus ada perbuatan yang menunjukkan bahwa betul-betul saya cinta Tuhan.
Kalau saya berkata saya mengasihi saudara, maka saya harus menyatakan dengan perbuatan bagaimana saya mengasihi saudara. Bukan hanya sekedar lip service. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita jadi teladan di dalam kasih kita. Amin saudara. Kalau dalam bahasa Inggris ada kalimat, ada kata yang mungkin kita tidak jumpai dalam bahasa Indonesia. Dia berkata, jadilah teladan dalam spirit, dalam semangat. Kata spirit di sana seringkali menunjuk kepada pribadi ketiga, atau menunjuk kepada sesuatu, kepada roh kita yang lebih jauh dalam diri kita. Menunjuk kepada sesuatu kekuatan, kepada sesuatu yang memberikan semangat dalam kehidupan kita. Itu yang tidak kita jumpai dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris jelas di sana dia pakai kata jadilah teladan di dalam spirit, dalam roh. Nah, yang berikutnya saudara, bagian yang keempat, atau ya boleh dibilang keempat atau kelima, jadilah teladan dalam kesetiaan. Paulus berkata kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan 1, dalam tingkah laku 2, dalam kasihmu 4, dalam kesetiaanmu. Dalam kesetiaanmu. Kalau dalam bahasa Inggris dia pakai kata faith atau kata iman. Dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya dia pakai kata pistis. Jadilah teladan dalam kesetiaan, dalam keyakinan yang kuat. Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Aku memiliki keyakinan yang kuat terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Hari-hari ini saudara, saya mau beritahu bahwa orang Kristen harus memiliki keyakinan yang kuat. Kita harus memiliki sebuah keyakinan yang menunjukkan sebuah kesetiaan kita kepada Tuhan. Sekali ikut Yesus, kita tetap ikut Yesus. Amin saudara. Ada begitu banyak orang yang tidak setia lagi dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak memiliki keyakinan yang kuat. Karena kenapa? Ada kedudukan yang ditawarkan. Ada sesuatu yang sifatnya temporer yang ditawarkan dan dia menerima dan dia rela menjual Yesus. Seperti Esau menjual hak keseluruhannya hanya karena semangkok kaca merah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, Tuhan menuntut tentang kesetiaan. Tuhan menuntut bagaimana kehidupan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tantangan sebesar dan seberat apapun hari-hari ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika bahkan saudara, kalaupun doamu tidak dijawab, itu bukan berarti kau tidak boleh setia kepada Tuhan. Bukan berarti ketika doamu tidak dijawab, apa yang kau inginkan belum terjawab, bukan berarti itu menjadi alasan untuk kau tidak setia kepada Tuhan. Bukan saudara. Tuhan selalu menjawab doa yang kita panjatkan. Dan dua jawaban yang Tuhan selalu beri. Yang pertama dia bisa bilang ya. Dan yang kedua dia berkata tidak. Dua-duanya adalah jawaban. Tergantung dari perspektif mana kita lihat. Dan saya mau mengajak saudara untuk melihat bahwa kalaupun jawaban Tuhan tidak, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap ikut dia. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami hari ini, Alkitab berkata, jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Jadilah teladan dalam keyakinanmu. Apapun, kalau saudara baca dalam pasal ini saudara, dalam 1 Timotius 4 ini, saudara akan melihat dari ayat pertama itu berbicara tentang bagaimana begitu banyaknya pengajaran-pengajaran palsu. Banyaknya orang yang tergoyahkan karena pengajaran-pengajaran palsu. Nah, dalam berkaitan dengan kondisi itulah Paulus mengingatkan Timotius, jadilah teladan dalam keyakinanmu. Kau tidak gampang goyah, kau tidak gampang mundur, kau tidak gampang lemah, kau tidak gampang down ketika melihat situasi apapun yang terjadi. Bahkan ada pengajaran-pengajaran yang kelihatan benar tapi tidak benar. Itu
itu tidak menggoyahkan imanmu, saudara, untuk mengikut Tuhan. Karena sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Dia telah menebus kita dengan barang yang mahal, bukan dengan barang yang murahan. Nah, saudara yang terkasih, Dia mau kita hidup dalam kesetiaan, dan Dia mau kita menjadi orang yang punya karakter yang dapat diandalkan, yaitu menjadi pribadi yang setia. Kalau berbicara tentang setia, kalau berbicara tentang hubungan antara suami istri, maka jadilah suami yang setia kepada istri. Jadilah istri yang setia kepada suami. Apapun, karena kita sudah mengikat janji di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Dalam kondisi apapun, mau sakit, mau sehat, aku akan tetap mengasihimu. Baik engkau kurus atau kau gemuk sekalipun, aku akan tetap mengasihimu. Kau langsing dan jadi, tidak usah dikatakan, aku akan tetap setia. Itulah janji, itulah kesetiaan, itulah yang Tuhan inginkan, agar dalam situasi apapun kita tetap setia. Katakan amin. Nah, saudara yang terkasih, bagian yang paling terakhir dari kalimat janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan apa? Dalam kesucianmu. Ini poin yang sangat-sangat penting. Haknaya gitu. Dalam terjemahan asli dia pakai kata haknaya. Kata kekudusan itu menunjuk kepada kualitas sesuatu. Kalau kita bicara tentang barang, maka barang itu harus bersih. Nah, kualitas barang itu ditentukan dari apa namanya, dari kebersihannya. Orang akan lihat, barang ini bagus, barang ini berkualitas, karena dia lihat satu dari sisi kebersihan. Nah, dia kata kudus di sini atau kata suci di sini itu berbicara tentang bagaimana kita harus mampu untuk memisahkan diri kita, mampu untuk menunjukkan perbedaan. Kita tidak sama lagi dengan dunia. Cara hidup kita sudah dipisahkan dari kegelapan menjadi ada di posisi yang terang. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan bilang, jadilah teladan dalam kesucian, dalam kekudusanmu. Jadilah teladan di dalam kualitas hidupmu. Hidupmu harus berkualitas, sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak diremehkan, jadi orang Kristen yang tidak jadi bahan pembicaraan, menjadi orang Kristen yang punya karakter, menjadi orang Kristen yang bisa diteladani karena wow, ternyata mereka tidak kompromi lagi dengan dosa. Wow, ternyata mereka tidak mau lagi bermain-main dengan dosa. Mereka hebat. Ini menunjukkan tentang kualitas hidup, saudara. Kualitas kekristenan kita itu harus nampak di muka bumi ini, di tengah-tengah dunia yang begitu gelap hari-hari ini. Sehingga apa? Kehidupan kita seperti lilin. Ketika ditaruh, walaupun lilin itu kecil, tapi ditaruh di tempat yang gelap, dia bisa menerangi tempat yang gelap itu. Dia bisa memberi dampak bagi tempat yang gelap itu. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Bagaimana kita menjadi teladan bagi banyak orang. Itu sebabnya sekali lagi Paulus berkata begini dalam 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, bersyukur buat malam ini. Kami boleh menikmati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Bahkan kami telah menikmati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan
yang mengingatkan kami bahwa Tuhan menciptakan kami, menjadikan kami, memilih kami dengan sebuah tujuan yang spesial, yaitu di mana kami boleh jadi teladan bagi orang-orang percaya. Kami boleh jadi teladan bagi dunia ini. Kami boleh menjadi pribadi yang bisa mengimpartasikan sesuatu di muka bumi ini, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami boleh mengalami perubahan karena kehadiran kami, Tuhan. Kami berdoa, jadikan kami seperti Daniel, jadikan kami seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahkan seperti Yusuf ketika ada di rumah Potifar. Mereka boleh menyembah, mereka memuji akan Engkau, karena ada satu pribadi, ada 3 pribadi yang bisa memberi dampak yang luar biasa, karena mereka punya kesetiaan, mereka punya keyakinan yang tidak bisa digoyangkan, yang punya keyakinan yang tidak bisa luntur apapun yang harus terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kasih karunia melimpah bagi semua jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu Pendeta Joe juga diberkati bersama istri dalam pelayanan. Hamba berdoa, kasih karunia Tuhan terus limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa buat waktu yang indah ini. Kami boleh bersama-sama menikmati Tuhan. Dan bila kasih setia Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, kami akan tetap berpengalaman dan terus berpengalaman dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu kiranya jatuh di tanah yang paling baik, dan dia tertanam dengan subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan kami boleh jadi berkat. Itu sebabnya tolong kami Roh Kudus, kami menjadi pendengar dan menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ini doa kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan mengubahkan dan menguatkan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ku buka hati untuk jauh.